wabarakatuh. Shalom, selamat pagi pecinta begonia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua, terlebih khusus ke pecinta begonia dan secara umum ke semua pencinta tanaman hias teman-teman. Karena di video kali ini saya ingin mereview, menunjukkan pupuk gratis ya teman-teman. Pupuk istilahnya pupuk kepepet. Artinya pupuk kepepet apa? Karena biasalah kalau ibu-ibu ya, di saat kita uang belanjanya berantem sama kebutuhan beli pupuk dan kebutuhan anak, kita bisa menggunakan pupuk ini. Tapi jangan salah ya teman-teman, ini pupuk gratis yang kita dapat dari limbah rumah tangga, tapi manfaatnya luar biasa. Dia kandungannya sama dengan kita menggunakan gandasil ditambah dengan POC atau pupuk organik cair ditambah dengan B1. Jadi hasilnya luar biasa ya teman-teman, sudah saya coba. Nah, pupuk apa itu? Ini dia teman-teman bintang tamunya hari ini ya. Nah, kalau ibu-ibu sudah tidak asing, sudah ada gambarannya kalau lihat bentuknya. Ini teman-teman adalah air cucian beras. Nah, gratis kan, setiap orang, setiap kita semuanya pasti setiap hari masak nasi. Nah, air cucian beras ini kan biasanya dibuang teman-teman. Padahal air cucian beras ini manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman. Dia mengandung mineral. Pertama dia mengandung mineral, ada kalium, ada fosfor, ada kalsium, ada karbohidrat, banyak sekali mineral teman-teman. Tetapi banyak di antara kita hanya membuangnya. Nah, kenapa saya sangat suka merekomendasikan pupuk ini dan sangat suka memakai pupuk ini? Karena dia tidak memerlukan pengolahan yang ribet ya. Kalau ibu-ibu pasti tidak suka yang terlalu ribet ya teman-teman, karena kita punya kesibukan lain lagi, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami dan lain-lain. Tidak memerlukan mikroba tambahan atau tidak memerlukan bakteri pengurai seperti M4. Jadi tidak perlu difermentasi terlalu lama dengan obat, bisa langsung dipakai, bisa didiamkan 2 hari, tidak ribet teman-teman. Setiap kita mencuci beras, langsung ditaruh airnya. Misalnya hari ini saya nampung air cucian beras, besoknya saya cuci beras lagi, langsung dicampur aja, itu tidak masalah karena dia sudah mempunyai bakteri pengurai alami teman-teman yang sangat baik untuk tanaman. Jadi semakin lama dia terfermentasi baik, yang baru kita hasilkan dari mencuci beras juga bisa langsung dipakai teman-teman. Jadi sangat tidak ribet kan? Nah, untuk kandungan lengkapnya ada di tabel berikut ini. Sudah disimakkan tabel tadi, dia mengandung NPK. Nah, NPK ini adalah unsur hara yang sering kita temui di pupuk-pupuk kimia maupun pupuk organik, teman-teman. Adalah unsur hara yang unsur penting utama yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi gratis dan sama kandungannya, teman-teman. Bahkan air cucian beras ini kandungannya sama dengan pupuk kimia gandasil atau growmore ya, NPK ditambah dengan B1. Karena makanya kalau yang sering menonton video saya yang di sebelum-sebelumnya, saya suka menangani tanaman beli online dengan lebih senang menggunakan air cucian beras dibanding dengan menggunakan B1 yang kimia. Karena apa? Karena di air cucian beras itu berfungsi juga mengatasi syok transplantasi tanaman, syok dicabut dan di packing dikirim, dan juga dia sudah mengandung B1 alami. Jadi tidak perlu kita menggunakan B1 yang kimia, cukup dengan air cucian beras. Nah, ada bahan yang kedua lagi teman-teman untuk lebih memperkaya kandungannya, yaitu dia sama-sama limbah rumah tangga yang sering kita buang. Sudah kelihatan di sini ya teman-teman. Ini adalah kulit bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya senyawa alami yang paling banyak ada di dagingnya. Tapi kan kalau dagingnya kita pakai buat masak ya. Kalau teman-teman yang punya kelebihan stok atau punya stok bawang merah atau bawang putih dan yang agak busuk-busuk, bisa dicampur di sini teman-teman. Tidak perlu ribet. Kulit bawangnya langsung saja dicampurkan dengan air cucian beras, dicemplungin. Ini sedikit ya teman-teman karena stok saya cuman ini. Tapi kalau teman-teman setiap memasak
bawang merah dan bawang putih jangan langsung dibuang, langsung dikumpulkan saja di sini setiap hari, ditumpuk hari ini, besok dan seterusnya. Misalnya belum dipakai pupuknya, langsung ditaruh saja, nanti dia akan terfermentasi secara alami karena air cucian beras sudah mempunyai bakteri pengurai alami tanpa perlu kita menggunakan EM4 ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman belum langsung memakai, disimpan dan ditampung dulu. Jangan lupa setiap hari kita aduk 1 kali, kemudian ditutup seperti ini. Nah, kalau misalnya air cucian berasnya masih baru dan kulit bawangnya masih baru, bisa didiamkan cukup 10 menit, itu sudah siap dipakai ya teman-teman. Ini saya aduk dulu. Nah, apa kandungan bawang merah dan bawang putih ini? Luar biasa teman-teman. Selain dia sebagai pupuk, karena dia mengandung auksin dan giberelin, saya menggunakan kata-kata yang mudah saja dipahami ya teman-teman, tidak menggunakan istilah-istilah pertanian. Auksin, giberelin, dan CPT ini yaitu untuk merangsang akarnya menjadi cepat rimbun dan daunnya besar-besar. Istilahnya giberelin ini hormon untuk dia gemuk teman-teman. Jadi daunnya itu gemuk-gemuk, besar-besar ya. Selain itu, di mana keistimewaan dari pupuk gratis ini teman-teman, dia juga berfungsi sebagai pestisida organik. Karena bawang merah dan bawang putih ini adalah musuh dari hama teman-teman. Hama seperti kutu kebul, dia merusak sistem pencernaan dari kandungan yang ada di dalam bawang merah dan bawang putih ini, merusak sistem pencernaan dari si hama ini teman-teman. Jadi dia jadi tidak nafsu makan dan lama-kelamaan mati. Air cucian beras juga mengandung insektisida alami ya teman-teman, karena dia kalau seandainya di media tanam kita ada telur kutu yang sering tumbuh di media tanam, dia membuat telur-telur ini mati teman-teman. Jadi luar biasa kan, kita menggunakan ini limbah rumah tangga yang biasanya kita buang, dia berfungsi seperti pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik cair dan dicampur dengan pestisida organik dan insektisida organik. Jadi berfungsi sebagai pupuk dan anti hama dalam kandungan sekaligusnya teman-teman. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Sebenarnya saya akan membuat video ini di malam hari teman-teman, sekaligus untuk menunjukkan bahwa pemupukan sebaiknya sangat baik dilakukan di malam hari, terutama untuk Anda yang sibuk ya, yang bekerja dari pagi sampai sore, tentu tidak punya waktu untuk menyiram dan memupuk, karena begonia ini sangat senang disiram di malam hari untuk media tanamnya, untuk akar. Kenapa? Karena kalau di malam hari tidak ada penguapan yang berlebihan, sehingga kandungan-kandungan dari bahan-bahan pupuk ini bisa terserap dengan baik oleh akar teman-teman. Tapi di pagi hari juga bisa, tidak masalah. Cuman lebih sempurna penyerapannya itu di malam hari. Oke, saya akan praktekkan bagaimana pengaplikasiannya. Ini di sini saya pakai gayung. Kalau yang pernah nonton video saya yang tentang teknik menyiram begonia itu, apalagi yang untuk pemula, disarankan pakai yang ada milinya. Kalau yang sudah dapat feelingnya ya, sudah tahu porsi penyiraman untuk masing-masing pot, sudah tidak perlu menggunakan yang ada mili-milinya. Saya menggunakan gayung ini gayung sekitar 750 mili. Jadi untuk pot ukuran begini bisa 2 pot, dan untuk pot yang kecil ini bisa 4 kali 4 pot ya teman-teman. Kita siramkan langsung ke, ini tidak perlu disaring ya teman-teman, karena kulit bawangnya ini justru bagus diserap oleh tanaman dan menolak hama dari aromanya. Oke, langsung kita siram. Ini potnya lumayan besar, langsung ke akarnya. Sebagai informasi, tidak hanya saya gunakan untuk begonia teman-teman, tapi saya gunakan untuk semua tanaman hias yang ada di rumah saya. Seperti ini, aglonema.
kita fokus ke bagian perakarannya teman-teman. Jadi tidak perlu harus sampai basah sampai becek khusus untuk begonia ya, karena dia tidak suka media yang terlalu becek. Bisa juga diaplikasikan lewat di spray, tapi kalau di spray Anda harus menyaringnya terlebih dahulu. Jadi selain insektisida dia juga ada fungisidanya juga teman-teman, karena di sini ada kulit bawang putih juga. Jadi sangat lengkap kandungannya teman-teman. Kalau kita beli pupuk kimia sudah misalnya pupuk kimianya 60.000, pupuk POC-nya 50.000, B1-nya berapa sudah ratusan ribu ya teman-teman. Sedangkan ini kita gratis. Bagi Anda yang memiliki tanaman hiasnya sudah banyak ya, seperti saya, dan misalnya air beras yang Anda miliki belum terlalu banyak ditampung dan itu sudah masuk jadwal siram, bisa kita encerkan teman-teman dengan air bersih, atau yang lebih bagus lagi air hujan teman-teman. Nanti akan saya bahas di video lain apa keistimewaan dari air hujan untuk tanaman hias dan untuk begonia. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kita campurkan. Kebetulan tadi malam hujan dan saya tampung ya air hujan. Ini bisa dicampurkan 1:1. Ini cukuplah 1:1. Tinggal kita campurkan. Karena air hujan ini juga mengandung nitrogen alami, jadi semakin memperkaya kandungan dari pupuk gratis ini ya teman-teman. Tetapi diingat air hujannya yang langsung ada tampung, yang langsung jatuh dari langit. Jangan yang ditampung yang dari sudah melewati seng ya teman-teman, sudah melewati seng atau pipa, karena ada kandungan-kandungan kimia yang terbawa dari itu seng tadi dan pipa. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan menyiram. Terima kasih yang sudah mengikuti. Salam satu hobi.